Mas. Mulai mas. Ket mau ngudut arah metu kebuli jebule aku ngudut baut kop. Translate-nya adalah dari tadi saya tuh ngerokok tak isep-isep, ternyata yang keluar tuh nggak ada asapnya. Lah jebulnya ini tuh baut kop guys, beserta murnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama saya masih di channel yang sama, Dua Tak Yogyakarta aka Tusruk.Yogyakarta, Instagramnya, Facebooknya Rujigerek Yogyakarta. Guys, jumpa lagi sama saya Nanang Rujigerek Yogyakarta. Saat ini saya membahas tentang Dua Tak, terutama tentang Fish Air. Kenapa harus Fish Air, Mas Nanang? Bagaimana jenengan bisa suka Fish Air, Mas Nanang? Dan lain-lain pertanyaan semuanya yang udah masuk ke DM Instagram saya, yang udah masuk ke Facebook inbox saya, WA juga ada. Jadi buat kalian yang penasaran, kasih pertanyaan ke saya, bakal saya jawab di YouTube aja biar semuanya tahu jawabannya. Bless. Pada tahu jawabannya, tenang, hatinya ayem, oke? Main Fish Air juga bisa di wer pokoknya. Jadi gini guys, beberapa pertanyaan itu sering masuk ke Instagram saya, dan saya kadang ngasih jawabannya senyum, kadang saya ngasih jawabannya main-main sengaja mas gitu. Mungkin ada yang termotivasi karena saya benar-benar suka Fish Air, atau karena saya jualan spare part Fish Air, dan macam-macam lah untuk alasan itu. Cuman yang jelas saya memang suka Dua Tak, semua motor Dua Tak saya suka. Tapi untuk saat ini saya memang fokus berjualan spare part, dan juga saya memang terus terang mengagumi juga suka dengan Fish Air. Hobi saya ke Fish Air sebenarnya kalau di Dua Tak. Cuman saya memiliki motor Dua Tak macam-macam, ada 125Z, Satria Hiu, RX King, Ninja, RK Cool, dan macam-macam. Cuman kalau untuk Fish Air saya juga punya. Jadi pertanyaan yang sering datang ke saya itu ada 3. Yang pertama ini, Mas Nanang, kenapa harus Fish Air? Kedua, apakah harga Fish Air akan terus naik? Ketiga, yang harus diperhatikan saat membeli Fish Air. Oke, 3 pertanyaan ini guys bakal saya sajikan buat kalian. Tapi jangan lupa, sebelum ini lanjut ke video berikutnya, kalian harus subscribe, like, dan share video saya ini biar akrab pokoknya, oke? Kenapa harus Fish Air? Oke gengs, jumpa lagi. Seperti pertanyaan tadi yang dibilang sama mbak-mbaknya, kenapa harus Fish Air? Sebenarnya kalau kenapa harus Fish Air itu bukan masalah kita tuh cinta Dua Tak harus Fish Air ya. Tapi kembali ke saya, kenapa kok Mas Nanang ini suka Fish Air? Kenapa kok kamu suka Fish Air, Nang? Kok gue senang Fish Air, Nang? Karena buat saya pribadi, Fish Air itu motornya tuh desainnya tuh modern, ramping, simple, terus beda gitu loh. Beda tuh gimana ya? Pokoknya motornya tuh enak lah, buat kota-kota enak, buat jarak jauh enak. Terus, nah ini bedanya satu, Fish Air ini meskipun keluaran tahun era 2000-an lama, beberapa puluh tahun yang lalu, tapi dia udah mengemas bodi yang sporty. Bodinya dibawa ke era modern saat ini, nggak kalah. Jadi lampu belakangnya tuh udah modern, ada lampu bel atasnya. Kan jarang tuh ada lampu motor zaman sekarang ini ada lampu bel sendiri. Bisa udah ada. Terus lampu depannya juga nggak gede-gede banget, kecil. Speedometernya simple. Enak dipegang antara badan dengan ini tuh nggak terlalu bongsor, tapi presisi lah kalau seukuran badan saya. Mungkin saya teman-teman yang lebih tinggi dari saya atau mungkin lebih pendek dari saya juga tak rasa bisa nemuin kenyamanan di Fish Air. Kalau saya tuh senang Fish Air memang karena pertama nyaman, bentuknya juga bagus. Itu aja sih kalau saya. Apalagi ya, itu aja sih simpel kalau saya Fish Air. Sama ini guys, saya mau menawarkan mau apa ya ini? Nah, urat sponsori kan nih. Mau apa ya? Mau menceritakan di Rujigerek itu sekarang jual oli guys. Olinya banyak banget pokoknya, racing. Ada PTT ori nomor 1 di Thailand, ada ini Castrol A747, ada R2000. Apakah harga Fish Air akan terus naik? Oke, apakah harga Fish Air akan naik? Wah, pasti. Jangan tanya saya. Tapi kalau prediksi saya,
Jadi tanya saya harga Vizer naik apa enggak, saya terus terang nggak bisa menjawab untuk secara global. Tapi kalau secara pribadi saya prediksi bakal naik terus, mendaki gunung lewat di lembah, pokoknya harga Vizer naik terus, gas. Jadi kalian yang belum punya Vizer harus beli. Ada promosi Yamaha Vizer, kudunya aku di teror Yamaha ini. Gini guys, kalau Vizer itu tak prediksi naik karena ya dari sekian lama saya di 2 tak, Vizer ini unitnya tuh banyak disenangi orang. Terus apa ya, Vizer ini tuh barangnya semakin nggak cuma langka sih, tapi barangnya itu nggak cuma langka, tapi barangnya tuh ya langka sih. Jadi buruan banyak kok, ya langka. Pokoknya nih bicara 2 tak tuh istimewa. Barang semakin sulit, peminat makin banyak. Apalagi sekarang tuh orang tuh nggak punya 2 tak, nggak cuman ini satu. Yang ini Vizer punya 5, yang ini Ninja punya 3. Ninja ada warna merah, hijau, kuning, Vizer ada Millennium, Marlboro, Caltech dan lain-lain. Vizer ini wah istimewa pokoknya. Kalau buat saya pribadi sih, harganya tak gambarkan mungkin naik, cuman kalau secara global saya nggak bisa menggambarkan pasti. Tapi secara saya pribadi, terawangan saya ke depannya gimana, tetap naik terus. Karena saya punya basic gambaran dasarnya itu barang langka, sedangkan peminat terus menaik. Peminat itu ada terus setiap hari. Contohnya saya itu follow beberapa grup Facebook. Saya follow beberapa grup Facebook itu khusus Vizer, grup Vizer gitu. Itu peminatnya atau followers grupnya itu nambah terus. Saya pernah ngikutin satu grup lagi Jogja, itu ada grup besar, grup Vizer namanya YFCG, Yamaha Vizer Community Yogyakarta. YFCG itu dia di Facebook ada grup, sekarang udah lebih dari 35.000 peserta grupnya itu. Padahal saya dulu masuk di YFCG itu masih belum ada 30.000. Sekarang udah 35.000 lebih penambahannya, kurang lebih dari 15.000 orang. Bayangin aja itu, se-Indonesia mantau grup itu. Saking pengennya berburu Vizer, nyari yang jual spare part, nyari yang bisa ngecat atau barter spare part atau mau beli motor, pokoknya istimewa Vizer. Apa yang harus diperhatikan ketika membeli motor Vizer? Mas, semulai mas. Ket mau ngudut arah metu kebuli, jebule aku ngudut baut kop. Translate-nya adalah dari tadi saya tuh ngerokok tak isep-isep, ternyata yang keluar tuh nggak ada asapnya. Lah jebulnya itu baut kop guys, beserta murnya. Oke, baut kop ya baut knalpot. Maksudnya baut knalpot ya iso terus sembuh. Pokoknya kalau mau nyari bocor di sini juga ada intinya. Oke guys, menjawab pertanyaan yang ketiga ini agak bingung bin gabut saya ini. Hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli motor Vizer. Jadi harus perhatikan pertama kalinya adalah kalian harus memperhatikan kelengkapan suratnya. Akur tidak, nomor mesin dan juga nomor rangka, itu yang penting. Terus BPKB-nya itu harus diteliti bener-bener. Kalau basicnya surat menyuratnya seperti kita beli motor biasa sih. Cuman kalau ke dalam-dalamnya, pada dasarnya langsung ke dalamnya menyelam gitu. Nggak lupa ngomongin. Intinya setelah surat menyurat beres, kalian bisa ngecek pertama di body. Nomor 1 ya, di body. Body ini masih ori apa enggak? Body ini kualitasnya seperti apa? 90% mulus, 70% mulus, stikernya gimana? Itu body. Oke, ada retak apa enggak? Dan lain-lain. Nomor 2, kalian cek yang namanya daleman. Jadi bodian dibongkar, dilihat dari CDI, koil, kiprok, dan pengapian kabel bodi itu masih ori apa enggak, penataannya masih seperti ada pelindung karetnya enggak gitu. Jadi kalau misalnya masih kayak gitu kan, dia masih bener-bener masih belum kejamah gitu. Terus kalian ke bawah lihat di kop sender itu di blok mesinnya itu ngerebes apa enggak. Terus kalian bisa ngelihat ini kira-kira kalau misalnya beli dibongkar aja kopnya itu, dilihat OS berapa gitu, karburasinya masih ori apa enggak, manifolnya ori apa enggak. Misalnya beneran masih ori, terus masih oke semua,
langsung kalian cocok, itu salah satunya bisa dibayar. Kalau saya sih pribadi seperti itu. Nomor saya 1 body dulu, nomor 2 kelistrikan, nomor 3 ke mesin, baru saya masalah kaki-kaki. Biasanya sih saya kalau kaki-kaki itu sok depan ada bocor apa enggak, sok belakang ada bocor apa enggak, terus dipakai jalan itu buat ngerem enak apa enggak, terus kalau buat ngebut, terus tiba-tiba kalau ada plus tidur gimana rasanya gitu. Kalau saya sih gitu. Nggak spesifik banget sih, cuman saya ngasih kisi-kisi simpelnya aja. Bodi, kelistrikan, mesin, kaki-kaki, gitu kalau saya. Biar apa ya? Biar nanti kita kalau misalnya mau prediksi modifikasi atau mau prediksi restorasi, restorasinya juga enak, nggak memakan biaya banyak. Misalnya ada yang masih bisa dikinclongin, ya dikinclongin aja. Tapi nek misalnya mau modifikasi juga, motornya terlalu parah, kita kan nanti bisa hitung budget keluarnya harus berapa. Tapi kalau misalnya motornya bagus, yang dimodif cuma kaki-kaki aja sama shocknya dengan hand gripnya dan tambahin visor spion 125Z dan lain-lain, seperti itulah gambarannya, kalian bisa hitung budgetnya juga. Gitu sih kalau saya. Atau kalau kalian punya Viz Air mau dimodifikasi ke sini dengan dana budget berapapun bisa saya bantu. Tapi minimal ya nggak bisa mulai 2 juta biar Viz Airnya gini, bawa ke sini aja langsung tak bawa ke sini, sehari 2 hari 3 hari langsung jadi modifikasinya. Pokoknya kerap kalau di sini. Harga bisa dirembuk, harga bisa kerap pokoknya. Gitu ya guys ya. Dari Sabang sampai Merauke yang punya Viz Air mau dimodif atau restorasi ke Jigaragi bisa. Video ini mengandung iklan. Oke guys, itu tadi jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf misalnya saya ada salah ucap atau salah kata, terutama kalau teman-teman yang belum paham banget dengan ucapan saya yang tadi ngalor ngidul ngitan ngulon selinjo-selinjo gitu. Karena omongan saya ini juga 5 km anti nge-gym. Bercanda. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi saya ada salah. Misalnya masih ada yang pada bingung mau tanya lebih detail, bisa langsung WhatsApp saya di nomor WhatsApp Ruji Garage. Saya jawab, saya layani dengan senang hati. Nambah persaudaraan, senusantara, istimewa, salam 2 tak pokoknya. Gitu aja ya guys ya. Terima kasih.